Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Saudara dan saudariku seiman, sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saum adalah gambaran sebuah perjuangan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Dia rela menahan lapar, menahan haus, dan menahan sebagian dari keinginannya karena ia memiliki sebuah harapan. Semakin yakin dia dengan harapan tersebut dan semakin kuat harapannya, maka dia akan semakin menikmati usahanya, perjuangannya, pengorbanannya dalam melaksanakan ibadah saum. Harapan tersebut digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sepenggal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan juga oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Walis-shaimi farhatani yafrahuhuma, dan untuk orang yang saum ada dua kegembiraan yang dia rasakan. Idza aftara fariha bi fitrihi, kalau dia berbuka maka dia gembira dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan kalau dia bertemu dengan Tuhannya, dia akan bergembira dengan saumnya. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang bekerja. Ketika dia bekerja dalam kehidupan di muka bumi ini, maka dia punya harapan. Harapan yang pertama, dia akan mendapatkan hasilnya dari pekerjaan tersebut, dan harapan yang kedua, dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bergembira saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit juga demikian. Ketika dia berobat, rela menelan pahitnya obat, rela menahan sakitnya diinjeksi, karena dia punya harapan untuk sembuh, dan tentu punya harapan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan saat bertemu Allah, karena dia berupaya melaksanakan syariatnya bahwa kalau dia sakit berobat. Demikian juga seorang yang ingin sehat, rela menahan sebagian makanan, sebagian minuman, rela berlelah-lelah dalam berolahraga karena ingin mendapatkan sehat. Tapi bukan hanya itu, dia juga ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin kegembiraan saat di surga nanti, karena dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga fisik yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saum bersemangat dalam melaksanakan saumnya karena dia yakin tidak akan saum selamanya, sebab disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau maghrib tiba maka segeralah berbuka. Dan juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bulan Ramadan telah selesai dan bulan Syawal masuk, maka diharamkan saum di tanggal 1 Syawal. Inilah kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang saum saat di dunia. Namun perlu diingat, kegembiraan di dunia itu jangan sampai merusak kegembiraan saat bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena itulah maka seorang mukmin yang saum
Dia akan merasakan kegembiraan saat berbuka, apapun yang dijumpai pada saat berbuka itu. Ketika dia hanya menyumpai segelas air bening dan satu bakwan, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Tidak menyesal atas saumnya, tidak kecewa atas saumnya, meskipun hanya menemukan berbuka segelas air dan satu bakwan. Meskipun pada saat berbuka dia melihat iklan di televisi aneka ragam makanan dan minuman yang menjanjikan yang luar biasa. Dia mendapatkan berita dari teman-temannya bahwa teman-temannya berbuka dengan makanan dan minuman yang aneka ragam dan sangat lezat. Dia tidak menyesal dengan saumnya. Dan dia tidak iri dengan berbuka yang dinikmati oleh orang lain. Tapi dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu aku saum ya Allah. Hanya untukmu ya Allah aku saum. Aku ingin dapat keridhaanmu ya Allah. Aku ingin bergembira saat di sisimu ya Allah. Engkau telah menjanjikan kepada kami satu pintu khusus di surga namanya Ar-Rayyan. Aku ingin mendapatkannya ya Allah. Dan aku telah melaksanakan saum ya Allah karenamu ya Allah. Maka Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu aku saum. Wa bika amantu. Dan denganmu ya Allah aku beriman. Wa ala rizkika aftartu. Dan atas rizkimu ya Allah aku berbuka. Dhahabat dhama. Dahaga telah hilang. Wabtallatil uruq. Dan kerongkongan, urat-urat telah basah. Wasabatal ajru insyaallah. Dan pahala akan terukir, pahala akan ditetapkan, dan pahala engkau janjikan ya Allah. Karena itu bismillahirrahmanirrahim, dia pun menikmati berbuka meski hanya segelas air bening dan satu bakwan. Sebaliknya, kalau pada saat berbuka kita mendapatkan segala minuman yang kita inginkan, kita mendapatkan makanan yang lezat-lezat yang kita inginkan, ingat, jangan sampai kegembiraan saat berbuka merusak kegembiraan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pertama, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Baik berlebihan secara kuantitatif maupun berlebihan secara kualitatif. Artinya, ingat fisik kita, kebutuhan fisik kita. Kalau Anda yang memiliki gula darah tinggi, maka ingat, berbuka jangan sampai kemudian menambah gula darah kita semakin tinggi, membahayakan tubuh kita. Kalau ternyata kolesterolnya sudah tinggi, maka jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang semakin menambah kolesterol kita dan membahayakan tubuh kita. Dan kalau asam urat kita tinggi, jangan juga mengkonsumsi makanan maupun minuman yang menambah asam urat kita sehingga membahayakan tubuh kita dan akhirnya kita nggak efektif lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu wala tusrifu. Yang kedua, jangan sampai kegembiraan saat berbuka itu menjadi ajang balas dendam atas saum kita seharian tadi. Jangan sampai seolah-olah karena kemarin kita berjuang, karena siang tadi kita berjuang dan berkorban, rela berlapar-lapar, berhaus-haus dan menahan sebagian keinginannya, kemudian pada saat berbuka seolah-olah kita ingin mengganti itu semuanya, bahkan berlebih. Jangan. Makanlah secukupnya, seperlunya, dan ingat, ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak menemukan
berbuka seperti yang kita rasakan. Karena itulah maka bayangkan kegembiraan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berbagilah, berbuka dengan orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapa yang memberikan buka kepada orang yang saum, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang saum tersebut. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bergembira saat berbuka, dan kita juga menggembirakan saudara-saudara kita dengan berbuka yang sesuai dengan keinginan mereka, maka kegembiraan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Gembiraan kita akan terus meningkat. Kenapa? Bukan hanya dengan saum kita, tapi ditambah dengan saumnya saudara kita. Kalau kita membantu 1000 orang, ditambah dengan saumnya 1000 orang, itu akan memperbesar kebanggaan dan kebahagiaan, kegembiraan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang yang berjuang untuk memperjuangkan kemaslahatan bangsanya, kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia, agar negeri ini mendapatkan cita-citanya dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam perjuangan menuju cita-cita tersebut, terkadang kita berbuka sesuai dengan harapan kita, yaitu apa yang kita cita-cita terwujud. Tapi terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, yaitu cita-cita belum terwujud di zaman kita. Tapi yakinilah bahwa perjuangan itu tidak akan sia-sia kalau kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita lakukan dengan ikhlas, mengharapkan kegembiraan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan dan pengorbanan Anda tidak sia-sia. Sekecil apapun kontribusi kita dalam menjayakan negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka Allah akan mencatatnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, betapa banyak anak bangsa ini yang telah berjuang, mengorbankan jiwa raga mereka untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan mereka telah gugur sebelum kemerdekaan itu terjadi. Tapi mereka yakin bahwa perjuangan itu nggak sia-sia. Memang mereka nggak mendapatkan berbuka di dunia seperti yang mereka harapkan, tapi mereka yakin akan mendapatkan kegembiraan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang hari ini merasakan kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan, tidakkah kita kemudian serius berjuang membangun negeri ini, menjayakan negeri ini, bukan malah merugikan negeri ini untuk kepentingan pribadi, bukan malah membuat kerusakan-kerusakan di negeri ini untuk kepuasan pribadi. Itu artinya orang nggak mau saum, hanya ingin dapat kegembiraannya saja di dunia, dan pasti dia akan celaka nanti saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waspadalah. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka ketika kita berjuang, kemudian Allah memberikan hasil perjuangan kita, kalau sesuai dengan harapan kita, bersyukurlah. Makna syukur itu gunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perjuangan serta pengorbanan kita. Dan kalau ternyata Allah memberikan hasil-hasil dalam perjuangan ini, jangan berlebihan mengkonsumsinya, menggunakannya, dan ingat, berbagilah dengan sesama, karena kita ingin mendapatkan kegembiraan yang berlebih saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan kalau ternyata kita berjuang dan ternyata hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka bersabarlah.
Artinya jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena boleh jadi Allah ingin agar perjuangan kita lebih giat lagi. Allah ingin agar pengorbanan kita lebih banyak lagi. Dan boleh jadi kegembiraan itu akan diberikan oleh Allah esok, atau esoknya, atau esoknya lagi, atau esoknya lagi. Atau mungkin kegembiraan itu diberikan kepada anak cucu kita. Namun kegembiraan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan hilang. Apalagi kalau kita berusaha juga menggembirakan orang lain dengan perjuangan-perjuangan kita, maka insya Allah kegembiraan di sisi Allah akan kita jumpai, dengan catatan kita ikhlas dalam melaksanakannya dan sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu, dengan ibadah saum yang kita lakukan pada tahun ini, mudah-mudahan mengobarkan semangat perjuangan kita, mengobarkan semangat pengorbanan kita berjuang dan berkorban untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ternyata Allah memberikan apa yang kita harapkan itu, bersyukurlah. Dan kalau ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan harapan tersebut di dunia, bersabarlah. Dan ingat, kegembiraan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan utama kita. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.